Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi podcast Info TV kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dia seorang perempuan hebat yang saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Martini Idris SHMH. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu, bagaimana kegiatan Ibu selama ini? Baik Pak, saya sama lah dengan perempuan Indonesia. Kebanyakan saya adalah ibu rumah tangga. Waktu saya 50% memang ada di rumah, tapi saya memang dari kesibukan saya sebagai dosen, saya juga banyak tadi di awal saya ceritakan bahwa saya adalah pendiri foundation untuk kekerasan ibu dan anak. Nama yayasannya yaitu Martini Idris, yang memang tempatnya memang masih berada di rumah tinggal saya, yaitu Jalan Tanjung Harapan, Komplek Puri Nusa Indah B6, dan itu memang saya sediakan untuk masyarakat halayak ramai yang membutuhkan jasa saya untuk konsultasi, mencari keadilan, dan itu insya Allah khusus untuk bidang itu saya gratiskan karena memang saya anggap bahwa masalah ini sangat krusial, terutama anak-anak yang rentan akan kejahatan dari orang dewasa, eksploitasi terhadap anak tersebut, serta kadang-kadang anak itu suka mencari jati dirinya yang memang sangat berlebihan. Sehingga kalaupun memang ada masyarakat kita ataupun bahkan anak tersebut yang membutuhkan jasa foundation tadi, ya silakan ke alamat yang tadi Pak, yang saya sebutkan. Nah, kegiatan selain mengajar dan di yayasan, ya ada beberapa kegiatan luar yang memang saya tekankan terhadap permasalahan hukum. Biasanya seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh lah Pak kegiatan saya ini dari permasalahan hukum. Ya, Ketika memang kegiatan itu berkaitan dengan bidang kita, maka hati nurani dan rasa bahagialah yang timbul, dan rasa cinta lah pastinya timbul dengan pekerjaan itu. Nggak tahu sudah 50% bulan, tahun digunakan untuk kegiatan-kegiatan untuk membahas masalah-masalah ketimpangan hukum yang ada di Palembang khususnya. Seperti itu aja Pak. Ibu sering dimintai sebagai ahli hukum ya di persidangan itu. Rata-rata permasalahan hukum apa yang paling banyak itu, Bu? Iya, permasalahan hukum itu beragam sih, terutama kalau kadang-kadang kita untuk jenjang akademisi itu hanya diminta masalah misalnya penganiayaan, hutang-hutang. Tapi kalau di foundation kita sendiri Pak, itu lebih banyak masalah di bidang anak ya Pak. Anak yang memang tadi saya katakan beragam, dari itu pelecehan seksual, tawuran yang marak pada saat sekarang, terus kadang-kadang penganiayaan dari anak di dalam keluarga yang memang ditutupin bahwa itu ada penganiayaan di dalam keluarga, sehingga anak tersebut malu untuk mengatakan bahwa saya ini tersiksa di dalam keluarga saya sendiri, di lingkup keluarga saya sendiri. Itu jadi anak itu memang khusus kadang-kadang meminta konsultasi ke foundation kita Pak. Tapi kalau seandainya memang diminta sebagai saksi ahli hukum pidana, itu biasanya sifatnya umum permasalahan. Ini menanggapi seringnya terjadi tawuran, Bu ya. Ini kan juga cukup mendalamin lah masalah tawuran pelajar, anak-anak, tawuran antara kampung dan semuanya. Sebenarnya yang menjadi latar belakangnya itu apa itu, Bu? Mungkin saya melihat dari kacamata saya sendiri ya Pak ya. Tawuran anak itu saya mungkin agak berbeda.
mungkin isu dari media sosial yang memang kita akan tampilkan itu urutan ketiga. Urutan pertama yaitu keluarga lah, keluarga penyebab terjadi tawuran anak. Orang tua yang tidak membatasi gerak-gerik anak, orang tua yang tidak membatasi jam keluarnya anak, sehingga anak itu bisa liar di dalam lingkungan yang memang mereka di situ bisa menjadi apa yang mereka mau. Lingkungan itu yang membentuk dia apa yang mereka mau. Ketika memang dia tidak dibatasi dalam ruang lingkup jam untuk dia keluar dari lingkungan keluarga, terutama di luar dari lingkungan belajar atau lingkungan memang di mana dia membutuhkan kasih sayang, anak itu akan menjadi liar. Anak itu akan menjadi liar dan dia berimprov sendiri, aku ini mau jadi apa? Ketika temannya pengen, oh ayo kamu ikut saya tawuran, maka dia akan mengikut. Ayo ikut saya pengajian, maka dia akan ikut. Nah, tapi ketika memang ada batasan dari orang tua dan pembelajaran dari orang tua, bahwa kalian ada batasan-batasan yang tidak boleh dan harus dan boleh, orang tua itu memberikan titipan pesan kepada anak itu. Dan jam berapa kamu boleh pulang, jam berapa kalian boleh main, dan controllingnya pada saat sekarang karena memang sudah canggih Pak ya, HP. Nah, jadi anak itu akan merasa ada beban, oh aku akan dimarahi ibu. Tapi ketika bablas orang tua itu akan membiarkan, disitulah lingkungan akan membentuk anak tersebut. Itu poin pertama, yaitu orang tua yang saya. Kedua, lingkungan tadi. Lingkungan mengambil poin pertama, anak itu akan dibentuk. Ketika memang anak itu akan dibentuk oleh lingkungan, peran keluarga tadi, poin yang pertama tadi, peran keluarga yang memfilter ya. Ketiga, baru medsos. Media sosial itu akan mengajarkan bagaimana cara membuat kekerasan itu, bagaimana menindaklanjuti kekerasan, bagaimana cara membalas ketika ada ketersinggungan dari anak tersebut, bagaimana cara membuat cloning antara kawan-kawannya, bagaimana berada di lingkungan itu nyaman, membuat kawannya nyaman, dan membuat satu geng, bahkan kejahatan-kejahatan lain dari medsos itu dapat ditiru oleh anak. Itu sih Pak, menurut saya. Itu berarti medsos itu bagian ketiga Bu ya? Bagian ketiga. Nah, melihat dari tiga unsur ini, orang tua, lingkungan, keluarga, berarti jika ada pelaku anak yang terlibat tawuran ini mulai sehingga dia menewaskan juga korbannya, berarti perlu juga ya itu keluarga itu juga mendapat hukuman atau seperti apa, atau sekolah juga karena lingkungan berkaitan dengan lingkungan juga kan? Iya. Yang bertanggung jawab. Hukum pidana di Indonesia itu Pak, walaupun itu anak yang masih di bawah umur, anak itu pasti di bawah umur, yaitu di 18 tahun ke bawah, itu tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Walaupun dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tapi ketika mereka melakukan tindak pidana kejahatan dan bahkan menewaskan dari tawuran tadi, nah pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa dialihkan ke orang tua. Tapi karena memang anak itu dalam bahasa keperdataan, yaitu anak itu di dalam bawah pengampuhan, maka anak tersebut diminta pertanggungjawaban orang tua untuk mengklarifikasi mengapa anak ini seperti ini. Itu makanya anak ketika diperiksa, anak yang bermasalah dan hukum harus didampingi oleh orang tua. Sekalian orang tuanya biasanya diminta keterangan oleh pihak yang berwajib. Tapi untuk pengalihan pidananya sendiri itu tidak bisa, karena memang siapa yang melakukan maka dia yang mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Tapi anak-anak akan dibentengi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sepertiga dari hukuman orang dewasa akan dilakukan dari hukuman untuk anak tersebut, sehingga biasanya di situ
aparat penegak hukum itu akan menawarkan RJ kalau memang kedua belah pihak itu sepakat, restoratif justice, Pak. Karena itu amanat undang-undang, anak itu akan dibina dan dikembalikan ke orang tua, dan orang tua tersebut serta anak tersebut terus dipantau oleh Bapas biasanya yang memang memantau anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Jadi hal tersebut, Pak, itu tidak apa-apa dibicarakan ke anak-anak kita. Dari broadcast ini saya juga berharap orang tua kita, orang-orang tua yang di luar sana makin cerdas mengatakan bahwa pengalihan pidana tidak bisa dialihkan ke orang tua walaupun itu pelakunya anak. Mereka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seperti itu.